Sistem pemurnian monster. Bab 46 sampai dengan 50. Bab 46. Siapakah kau, kakak besar? Ketika Xia Fukun dan yang lainnya menemukan Minglong, Minglong juga menemukan Xia Fukun dan yang lainnya. Namun, ketika Minglong merasakan kehadiran beberapa orang dan melihat Yang Yao, yang telah ia kejar begitu keras hingga melarikan diri dari pegunungan Mingshan, kembali, ia merasa bingung. Apakah semua manusia tangguh dan bertekad untuk mengatasi kemunduran? Meskipun tahu betul bahwa ada naga di pegunungan, mengapa kita masih nekat memasuki Mingshan? Itu tidak masuk akal. Namun, Minglong tidak tahan memikirkan bagaimana ahli manusia di alam kekuatan ilahi itu telah menimbulkan malapetaka di Mingshan belum lama ini, membunuh dan menculik banyak bawahannya. Mengapa Anda memprovokasinya padahal ia baik-baik saja tinggal di Gunung Mingshan? Saat naga itu semakin marah, Xia Fukun dan yang lainnya segera merasakan serangkaian suara samar yang datang dari sekitar mereka. Ya Tuhan, banyak sekali monster. Saat King Musuan berseru kaget, Xia Fukun dan yang lainnya langsung melihat berbagai binatang buas iblis menyerbu mereka dari segala arah seperti gelombang pasang. Melihat banyaknya makhluk mengerikan itu, Xia Fukun mengerutkan kening. Sialan, kenapa Minglong tidak naik sendiri? Malah membiarkan monster-monster dari Mingshan ini pergi duluan. Pantas saja mereka tidak bertemu monster apapun di sepanjang jalan. Ternyata semuanya sudah diatur. Monster-monster itu bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Xia Fukun dan yang lainnya. Xia Fukun mencibir sambil menyaksikan seekor monyet bermulut besar melompat tinggi ke udara, siap meninjunya. Gulungan. Hanya satu kata yang keluar dari tenggorokannya. Monyet bermulut besar itu langsung terlempar ke belakang, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya. Monster-monster dalam gelombang serangan pertama tidak terlalu kuat, umumnya di bawah tingkatan kedua. Meskipun monster-monster ini tidak menimbulkan ancaman bagi Xia Fukun dan yang lainnya, jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka merasa tidak nyaman dan sangat merepotkan. Saudara Kun, apa yang harus kita lakukan? Ini tidak bisa terus berlanjut. Yang Yao, yang telah membunuh lebih dari 10 binatang iblis tingkat rendah, sedikit frustrasi. Orang ini menggunakan taktik gelombang manusia. Bukankah mereka akan kelelahan sampai mati? Bahkan jika mereka tidak kelelahan sampai mati, begitu mereka kehabisan tenaga, Minglong itu akan datang dan memberikan pukulan fatal. Dan tidak satu pun dari mereka yang akan mampu melawan. Setelah mendengar kata-kata Yang Yao, Xia Fukun mendengus dingin. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan monster-monster ini, dia tidak peduli dengan kualitas saat ini, kuantitas sama pentingnya. Bukan. Sebelum Yang Yao dan yang lainnya sempat berbicara lagi, Xia Fukun mengulurkan tangannya. Menerima. Satu kata lagi keluar dari mulut Xia Fukun. Kemudian kelompok itu melihat bahwa puluhan ribu monster telah lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Astaga, teknik macam apa ini? Belum pernah ada yang melihat metode seperti itu sebelumnya. Bahkan para ahli di alam kekuatan ilahi atau bahkan alam asal surgawi pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dia membuat puluhan ribu binatang iblis lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah melakukan semua ini, Xia Fukun bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memeriksa sistem pemurnian iblis di dalam tubuhnya. Ternyata, puluhan ribu makhluk iblis itu hanya meningkatkan poin pemurniannya kurang dari 100. Sepertinya kita masih perlu fokus pada kualitas di masa mendatang. Setelah Xia Fukun membawa pergi semua binatang buas iblis, Minglong, menyadari bahwa dia telah kehilangan begitu banyak bawahannya, menjadi sangat marah. Sialan, apa kau curang? Kau memanggil begitu banyak minion, dan kau menyerap semuanya tanpa menggunakan satu pun. Tanpa membiarkan makhluk iblis tingkat rendah itu menyerang Xia Fukun dan yang lainnya lebih jauh, naga itu meraung dari puncak gunung terdekat, lalu melayang ke udara dan terbang menuju Xia Fukun dan yang lainnya. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Yang Yao dan Chang Yuxuan baru saja akan memuji Xia Fukun. Lagi pula, penampilannya memang sangat memukau. Tetapi sebelum mereka sempat bersukacita, Minglong yang sangat besar terbang mendekat. Tiga kepalanya yang besar sungguh menakutkan. Meskipun Xia Fukun dapat dengan cepat mengalahkan monster-monster lemah itu, Minglong adalah monster tingkat 8.
Monster tingkat 8. Kawan. Yang Yao dan Chang Yuxuan sama-sama menyadari bahwa Minglong sedang menuju ke arah sini. Jadi Xia Fukun tentu saja tidak mungkin melewatkannya. Namun, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebelum naga itu sempat terbang. Mengaung, di belakang naga itu, terdengar raungan binatang buas iblis lainnya. Seketika setelah itu, semua orang melihat monster berkepala 9. 6 kepala lebih banyak daripada Minglong. Menyerbu langsung ke arahnya. Bang! Benturan itu membuat naga tersebut terlempar ratusan meter jauhnya. Hampir membuatnya jatuh dari langit. Tingkat ke-8. Binatang iblis tingkat ke-8 lainnya. Yang Yao menjatuhkan diri ke tanah. Mereka bahkan tidak mampu mengatasi satu monster iblis tingkat 8. Dan sekarang dua monster iblis tingkat 8 muncul. Mereka akan mati di sini hari ini. Tunggu sebentar. Apa kalian tidak menyadari bahwa setelah monster iblis tingkat 8 itu muncul, ia menyerang naga itu? Barulah setelah mendengar peringatan Chang Yuxuan, Yang Yao bangkit dari tanah. Sepertinya begitu. Mungkinkah makhluk iblis tingkat 8 ini menyimpan dendam terhadap Minglong? Tetapi, dia telah melakukan perjalanan melalui pegunungan Mingshan berkali-kali. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang binatang iblis tingkat 8 lainnya di sini. Ada apa? Bro, Guru Waner. Monster ini sepertinya. Melihat kemunculan tiba-tiba monster iblis tingkat 8, King Musuan tak kuasa menahan diri untuk berbicara kepada Ye Qingwan. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Ye Qingwan menutup mulutnya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Apakah Guru Waner mengetahui asal-usul makhluk iblis tingkat 8 ini? Diliputi keraguan, Aoki Suan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Xia Fukun. Aku kebetulan melihat profil Xia Fukun dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat. Mungkinkah bahwa makhluk iblis tingkat 8 ini benar-benar dipanggil oleh orang ini? Tetapi, ini keterlaluan. Aoki Ken merasa bahwa otaknya yang kecil jelas tidak mampu menangani semua informasi ini. Apa yang terjadi pada pandangan dunia, filosofi hidup, dan nilai-nilai saya? Bagaimana semuanya runtuh dalam sekejap? Siapakah sebenarnya Xia Fukun? Di atas langit, Minglong agak bingung dan sedikit mabuk. Hei bro, siapa kau? Kenapa kau tidak berada di wilayahmu sendiri? Apa yang kau lakukan di Mingshanku ini? Terlebih lagi, melihat bahwa pihak lain memiliki ukuran yang hampir sama dengan dirinya sendiri, tetapi memiliki 6 kepala lebih banyak, Minglong merasa sedikit tertekan. Mungkinkah pria ini kerabat saya? Mengaung, naga itu meraung ke arah Hydra. Itu adalah bahasa naga, yang artinya, siapa kau sebenarnya? Hydra tentu saja tidak akan menanggapi secara langsung, melainkan meneruskan informasi tersebut kepada Xia Fukun. Xia Fukun langsung merasa geli mendengar ini. Mereka benar-benar mulai berkomunikasi. Dia kemudian mengirim pesan ke Hydra. Mengaung, Hydra itu meraung. Naga itu langsung tercengang, karena pihak lain sebenarnya mengatakan, "Aku ayahmu." Bab 47 panggil aku ayah. Kau bercanda, kan? Dengan raungan, naga itu menerkam ular berkepala 9 yang dipanggil oleh Xia Fukun. Bodoh, Hydra itu meraung dan menyerang naga tersebut. Tenggorokan, dua makhluk iblis tingkat 8 itu berbenturan, dan seluruh dunia terdiam sesaat. Kemudian, riak menyebar ke segala arah. Binatang buas iblis yang lebih lemah di pegunungan Mingshan bahkan tidak sempat menghindar atau membela diri sebelum tercabik-cabik oleh fluktuasi energi. Karena puppet Shadow Asura menghalangi jalan mereka, Xia Fukun dan yang lainnya merasa tekanan yang relatif berkurang. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melanjutkan perjalanan. Yang Yao tak pernah menyangka akan menyaksikan pertempuran spektakuler antara dua binatang iblis tingkat 8 seumur hidupnya. Namun, mengingat ia masih berada di pegunungan Mingshan, Yang Yao tak kuasa bertanya pada Xia Fukun. Ia menyadari bahwa Xia Fukun, yang telah memerasnya, adalah pemimpin kelompok ini. Tetapi pemimpin ini tampaknya sepenuhnya tunduk pada Ye Qingwan, wanita dalam kelompok itu yang tampak seperti makhluk surgawi. Kenapa kau terburu-buru? Kita sudah berjalan selama 2 jam. Aku lelah meskipun kau tidak. Chang Yuxuan, panggil makanan. Mari kita duduk dan beristirahat. Kita belum pernah melihat dua binatang iblis tingkat 8 bertarung sebelumnya. Kau mungkin tidak akan melihat pemandangan seperti ini lagi.
Baiklah. Aku akan berbaik hati dan tidak memungut biaya masuk. Sambil berbicara, Xia Fukun mengeluarkan selimut dari cincin spasialnya dan meletakkannya di tanah, lalu mengeluarkan alat pemanggang barbeque. Semua orang bingung dengan tindakan Xia Fukun. Saudara, kamu datang ke pegunungan Mingshan untuk piknik. Kenapa kamu membawa semua perlengkapan itu? Tidak apa-apa. Mari kita istirahat dulu. Ye Qingwan tahu bahwa Xia Fukun tidak hanya memiliki Hydra, binatang iblis tingkat 8, tetapi juga harimau raksasa tipe api. Bahkan jika Hydra tidak dapat mengalahkan naga Morai, Xia Fukun masih dapat memanggil harimau ular piton api. Jadi keselamatannya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Itu terjadi setelah mendengar Ye Qingwan mengatakan bahwa Chang Yuxuan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri dan mulai memanggil beberapa makanan, seperti daging panggang. Yang Yao benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan kelompok itu. Sejujurnya, dia sangat ingin bepergian sendirian. Namun, dia hanya berada di level elit, dan semua binatang buas iblis di pegunungan Mingshan telah dipanggil. Meskipun binatang buas iblis tingkat rendah telah ditangani dan Minglong telah dijebak, bagaimana jika dia bertemu dengan binatang buas iblis tingkat 7 saat bepergian sendirian? Kepada siapa dia bisa mengadu? Karena tidak ada pilihan lain, dia terpaksa duduk di tanah. Wow, aku benar-benar kagum dengan kalian. Kalian masih nafsu makan sebanyak itu. Yang Yao terdiam. Dia mengambil kaki domba panggang dari Chang Yuxuan dan menggigitnya, mengagumi penampilannya yang lezat. Tiba-tiba, kata lezat tiba-tiba terlintas di benakku. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Baunya enak sekali. Hehe, bukankah tadi kamu bilang tidak akan makan? Xia Fukun terbatuk. Baiklah, Anda bisa mengambilnya jika mau. 1 paha domba panggang harganya 1 spirit stone. Anda bisa membayar tagihannya setelah selesai makan. Ini usaha kecil, tidak menerima kredit. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Yang Yao langsung keberatan. 1 batu roh, 1 koin emas bisa membeli begitu banyak kaki domba panggang. Loh, jadi kamu mau memakannya atau tidak? Xia Fukun mulai tidak sabar. Mengapa dia bersikap begitu sok? Makanlah. Tapi aku hanya butuh 1 paha domba panggang. Yang Yao tak berdaya. Dia yakin jika dia mengatakan tidak akan makan, Xia Fukun akan meninggalkannya begitu saja dan tidak membawanya dalam perjalanan. Dengan pasrah, Yang Yao melemparkan batu spiritual ke arah Xia Fukun dan mulai memakan kaki domba panggang. Tak lama kemudian, seluruh kaki domba panggang itu habis. Namun, para ahli bela diri umumnya memiliki nafsu makan yang besar. Bahkan seorang wanita seperti Ye Qingwan bisa menghabiskan 1 kaki domba utuh. Dia menatap berbagai hidangan lezat yang telah dipanggil Chang Yuxuan, menghirup aroma menggoda dari hidangan-hidangan tersebut. Yang Yao menarik napas. Ini, berapa total harganya? Xia Fukun. Total ada 3 batu spiritual. Yang Yao memukul. Yang Yao meletakkan 3 batu spiritual di depan Xia Fukun, mengambil 3 potong makanan, dan berjalan ke samping. Melihat Xia Fukun telah mendapatkan 4 batu spiritual hanya dalam beberapa menit, Chang Yuxuan tak kuasa menahan diri untuk menghampirinya. Tuan Muda Kun, lihat, bukankah saya juga berkontribusi dalam hal ini? Bagaimana kalau saya juga mendapatkan 2 batu spiritual? Mendengar perkataan Chang Yuxuan, Xia Fukun merasa bahwa perkataan itu sangat masuk akal. Ini, ambillah. Chang Yuxuan langsung terpikat ketika melihat Xia Fukun mengambil kaki domba panggang dari tanah dan memberikannya kepadanya. Bukankah ini dipanggil olehku? Naga dan ular berkepala 9 terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satunya gagal menembus peringkat ke-9 dan jatuh kembali ke peringkat ke-8. Sementara yang lain berada di puncak peringkat ke-8 dan lebih kuat dari binatang iblis biasa. Karena itu, kedua binatang iblis itu bertarung hampir selama 1 jam tanpa pemenang yang jelas. Mengaung, kamu sebenarnya siapa? Naga itu meraung ke arah Hydra. Mengaung, panggil dia ayah. Hydra merespons. Minglong, apakah aku bertemu dengan monster jahat? Jika dia berhasil menembus peringkat ke-9 sebelumnya, apakah dia masih tidak akan mampu mengalahkan ular monster berkepala 9 ini? Meskipun pihak lain tampak sangat mirip dengannya, Minglong selalu menganggap dirinya sebagai seekor naga.
Hak apa yang dimiliki ular hina ini untuk menantangnya? Namun yang paling membuat frustrasi adalah banyak metode serangannya gagal ketika mengenai Hydra. Contohnya, pembatuan, ia membatu Hydra. Lalu Hydra mencairkannya kembali. Sekalipun mereka berada di level yang sama, bukankah seharusnya ada setidaknya masa transisi? Mengapa kau, si pembawa kesegaran ini, begitu istimewa? Mengapa milikmu jauh lebih menonjol? Padahal kita semua memiliki herniasi diskus. Yang tidak diketahui Minglong adalah bahwa Xia Fukun sudah mengetahui informasi penting tentang dirinya melalui sistem pemurnian iblis. Sebagai contoh, kemampuan seperti pembatuan. Jika kau ingin membatuiku, aku akan menggunakan sistem pemurnian iblis untuk memanggil kemampuan yang dapat menghilangkan segel dan kendali. Itulah sebabnya naga merasa bahwa Hydra dapat menahannya. Candaan. Dua makhluk iblis tingkat 8 sedang bertarung. Yang satu tidak memiliki kekuatan khusus, sementara yang lain memiliki setiap keterampilan yang dapat dibayangkan. Apakah perlu dikatakan siapa yang lebih kuat? Sepertinya Minglong bukan tandingan bagi makhluk iblis tingkat 8 itu. Dengan sepotong daging panggang terselip di mulutnya, Yang Yao menggumamkan sesuatu kepada Xia Fukun. Keluarkan benda itu dari mulutmu, luruskan lidahmu, dan ucapkan lagi. Yang Yao, bab 48. Apakah ada masalah dengan kaki domba panggang? Sejujurnya, Yang Yao benar-benar merasa pusing saat ini. Dia mulai ragu apakah mempercayai Xia Fukun adalah hal yang benar atau salah. Selain itu, menurutnya, meskipun Xia Fukun telah menerima keuntungannya, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba iblis tingkat 8, Xia Fukun, dengan kekuatannya di alam bela diri, tidak akan mampu menandingi Minglong. Yang Yao merasa hal itu semakin aneh. Tunggu sebentar, bro. Reaksi Xia Fukun terlalu tenang. Bukan. Melihat ini, orang normal pasti akan berpikir hal yang sama. Lari secepat mungkin. Siapa yang mau duduk dan mulai makan sate? Mungkinkah binatang iblis tingkat 8 itu dipanggil oleh Xia Fukun? Tidak. Tidak. Yang Yao menyadari pemikirannya agak terlalu naif. Kapan dia pernah mendengar ada seniman bela diri di alam pemberani yang mampu memanggil binatang iblis tingkat 8? Bahkan jika itu adalah pendamping, itu mustahil. Karena binatang iblis terkenal sulit dijinakkan. Kecuali kekuatan mereka kurang lebih sama atau jauh lebih unggul, umumnya mustahil untuk mengendalikan mereka. Yang membuat Yang Yao semakin pusing adalah ular raksasa berkepala 9 itu bertarung melawan naga dan bahkan unggul. Astaga! Kalian harus tahu bahwa Minglong adalah binatang iblis tingkat 8 yang gagal menembus ke tingkat 9 dan terpaksa mundur. Binatang iblis jenis ini jauh lebih kuat daripada binatang iblis tingkat 8 biasa. Sebenarnya Hydra itu apa? Aku belum pernah mendengar tentang monster seperti ini sebelumnya. Sebelum Yang Yao menyadarinya, Xia Fukun sudah membersihkan debu dari pakaiannya dan bangkit dari tanah. Informasi dari Hydra menunjukkan bahwa naga itu dapat dibunuh kapan saja, dan dia dapat menyimpannya di sistem pemurnian iblis. Namun, semua ini harus dilakukan secara rahasia. Jika seseorang mengetahuinya, apakah dia akan membunuh pihak lain untuk melindungi rahasia tersebut atau tidak? Baiklah, kita sudah cukup menonton pertunjukan ini. Ayo kita pergi. Melihat Xia Fukun memasukkan kembali semuanya ke dalam cincin spasialnya, Yang Yao sedikit mengerutkan kening. Tidak maukah kau melihat lagi? Ini bagian paling seru dari pertarungan ini. Lihat, naga itu sepertinya akan kalah. Mendengar ucapan Yang Yao, Xia Fukun mencibir. Kau terlalu banyak bicara. Sebaiknya kau tetap di sini dan melihat sendiri. Sekalipun naga itu sudah mati, masih ada Hydra. Jika Hydra menyerang kita seperti naga, apakah kau akan melawannya atau tidak? Dahi, Yang Yao berpikir tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Dia segera bangkit dari tanah. Di sisi lain, Ye Qingwan diam-diam merasa hal itu lucu. Dia sudah tahu bahwa Hydra itu dipanggil oleh Xia Fukun. Sekarang setelah Hydra menguasai keadaan dan Xia Fukun mendesak semua orang untuk pergi, dia tahu tanpa ragu apa yang sedang direncanakan Xia Fukun. Kurasa dia mengincar naga itu lagi. Ye Qingwan benar-benar tidak mengerti mengapa seorang pemanggil tingkat 6 seperti Xia Fukun selalu terlibat dengan monster-monster yang mencolok dan berlevel tinggi seperti itu. Tentu saja,
Ye Qingwan bukanlah orang bodoh. Dia samar-samar merasakan bahwa Xia Fukun mungkin berbeda dari seniman bela diri dan pemanggil biasa. Lagi pula, bahkan seorang summoner biasa di peringkat keempat pun tidak bisa memanggil monster peringkat ke-8, kan? Kelompok itu segera berangkat. Di belakang mereka, pertempuran antara Hydra dan naga banjir masih berkecamuk. Namun siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa naga itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ketiga kepalanya yang besar itu telah hancur berkeping-keping, menjadi berantakan dan berlumuran darah. Tubuh yang sangat besar itu telah jatuh ke tanah. Kepalanya tertunduk, tampak sakit-sakitan, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Ia hanya butuh serangan pembatuan dari Hydra. Ia tidak mengerti mengapa kemampuan membatunya tidak berguna melawan kemampuan membatu lainnya. Tetapi kemampuan membatu lainnya dapat membekukannya selama 1 menit. Kemudian, Hydra menjelaskannya kepadanya. Panggil aku ayah. Tepat ketika naga itu menghembuskan napas terakhirnya, ia terkejut mendapati bahwa Hydra raksasa di depannya telah lenyap. Apakah kemunculan Hydra itu hanya untuk menghajar saya sampai hampir mati? Yah, harus saya akui. Tebakan Minglong agak akurat, meskipun tidak sepenuhnya tepat. Tepat ketika ia bersiap untuk bangkit berdiri dan kembali ke sarangnya untuk memulihkan diri. Saat berbalik, tiba-tiba ia melihat sesosok figur setengah jongkok di tanah di depannya. Hai, sosok itu melambai ke arahnya. Manusia, dasar kau. Naga itu kebingungan. Kapan manusia ini muncul di sini? Mengapa ia sama sekali tidak menyadarinya? Bukankah itu mengejutkan? Manusia itu berdiri dan menepuk kepala naga tersebut. Kapan naga itu pernah mengalami penghinaan seperti ini? Sejak ia menjadi penguasa pegunungan ini, setiap manusia yang memasukinya adalah mangsanya. Dan sekarang, ia malah dielus kepalanya oleh seorang manusia. Yang lebih mengejutkannya adalah manusia itu benar-benar bisa berkomunikasi dengannya, dan ia bisa mengerti apa yang dikatakan manusia itu. Mengaung, siapa kamu? Naga itu meraung ke arah Xia Fukun. Ia sangat ingin membunuh manusia itu dengan satu cakaran, tetapi ia tidak berdaya untuk melakukannya. Ia tidak memiliki kekuatan lagi di tubuhnya. Mendengar raungan naga itu, Xia Fukun berpikir sejenak sebelum berbicara. Panggil aku ayah. Minglong, kenapa manusia ini mengatakan hal yang persis sama dengan Hydra itu? Lupakan saja. Aku hanya bercanda. Aku tidak akan pernah bisa melahirkan sesuatu sepertimu. Sudahlah. Jangan buang waktu lagi. Xia Fukun meletakkan satu tangannya di kepala naga Morai. Sebelum naga Morai itu sempat bereaksi, cahaya berpendar muncul di tubuhnya yang besar, lalu perlahan menghilang dari tempat itu. Bagus. Xia Fukun mengangkat tinjunya. Dan dengan itu, dia semakin dekat untuk memurnikan Dewa Kabut. Pegunungan Mingshan, Yang Yao merasa sangat pusing. Kapan Kun akan kembali? Bagaimana jika Hydra itu berhasil mengejar kita? Xia Fukun adalah orang yang mengatakan mereka harus bergegas. Tetapi setelah berjalan hanya belasan mil, dia mengatakan perutnya sakit dan langsung lari. Sekarang kelompok itu berada di jantung pegunungan Mingshan, tidak dapat maju atau mundur. Dia benar-benar frustrasi. Sekarang setelah kami menerima uangnya, bisakah kami melakukan sesuatu untuk Anda? Seharusnya segera. Ye Qingwan tahu bahwa Xia Fukun telah pergi mencari Minglong. Jadi dia juga menyampaikan beberapa patah kata untuk membela Xia Fukun. Untungnya, Xia Fukun tidak berlama-lama di tempat Minglong dan segera kembali setelah itu. Haha, maaf, aku makan terlalu banyak tadi. Yusuan. Hati-hati saat memanggil makanan di masa depan. Apakah kaki domba panggang tadi agak basi? Chang Yuxuan, apakah dia yang harus disalahkan atas hal ini? Setelah Xia Fukun selesai berbicara, Yang Yao tanpa alasan yang jelas merasakan perutnya bergejolak. Apakah benar ada yang salah dengan kaki domba panggang itu? Bab 49. Kau adalah satu lagi momen arogan. Malam perlahan berlalu. Matahari yang terik di atas Los Angeles menyelimuti seluruh kota dengan panas yang menyengat. 5 sosok muncul dari susunan teleportasi di pegunungan Mingshan. Melihat pemandangan di hadapan mereka, pemuda yang berada di depan sedikit mengerutkan kening. Sebenarnya dia agak familiar dengan kata Los Angeles, karena ada juga tempat bernama Los Angeles di negaranya di bumi. Namun,
Los Angeles itu terletak di selatan dan tidak seperti Los Angeles tempat dia berada sekarang, yang menyerupai dunia gurun. Apakah ini Los Angeles? Pemuda itu mengajukan pertanyaan dengan ekspresi bingung. Ya, kota Luo adalah kerajaan gurun terbesar di prefektur Chishui. Dan di sini Anda juga dapat melihat berbagai macam adat dan tradisi setempat. Seorang pemuda gemuk yang berdiri di dekatnya memberikan penjelasan. Sebagai putra dari wakil presiden Kamar Dagang Red Maple, dia tidak diragukan lagi memiliki informasi yang baik dan memahami situasi di kota Luo. Jadi, haruskah kita langsung menuju Akademi Odin? Atau, pemuda yang memimpin itu bertanya kepada sosok di sampingnya yang tampak seperti makhluk surgawi. Tidak perlu terburu-buru. Semuanya akan lebih mudah begitu kita sampai di Los Angeles. Ada susunan teleportasi di Los Angeles yang menuju ke Akademi Odin. Paling lama hanya butuh sehari. Tapi Akademi Odin belum mulai menerima pendaftaran siswa. Jadi pergi ke sana tidak akan ada gunanya. Mari kita beristirahat di Los Angeles selama beberapa hari. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, kelompok tersebut akhirnya menghela napas lega. Meskipun mereka belum diserang oleh binatang buas iblis yang kuat di pegunungan Mingshan, medan di sana sangat berbahaya, dan kelompok itu datang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah memasuki Los Angeles, rombongan tersebut pertama-tama mencari tempat menginap, kemudian membersihkan diri dan berganti pakaian. Xia Fukun masih merenungkan rahasia sistem pemurnian iblis di kamarnya ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu dan bangkit dari tempat tidur. Apa yang kamu lakukan di sini? Xia Fukun tak kuasa menahan kerutan di dahinya saat membuka pintu dan melihat Yang Yao berdiri di luar. Bukankah kita sudah sepakat untuk berpisah setelah tiba di Los Angeles? Hehe, Yang Yao mencibir dalam hati. Ia semakin merasa bahwa 900 batu spiritualnya ditambah bunga giok hitam itu tidak ada gunanya. Ia belum melihat Xia Fukun memberikan kontribusi apapun selama ini. Sepertinya satu-satunya saat ia berkontribusi adalah ketika ia pergi ke semak-semak untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Namun, Yang Yao tidak punya pilihan selain menerima harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kakak Kun, apa yang kau katakan? Apakah perlu kita bersaudara menjadi begitu berjauhan? Saudara laki-laki, Xia Fukun bingung. Siapakah kamu? Yang Yao mengabaikan Xia Fukun. Dia merasa telah mengetahui kelemahan Xia Fukun. Xia Fukun adalah seorang yang sangat rakus akan uang. Jadi dia yakin Xia Fukun akan tertarik dengan apa yang akan dia katakan. Saudara Kun, dengarkan aku dulu. Aku datang untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Xia Fukun baru saja akan menutup pintu ketika dia mendengar ucapan Yang Yao. Dia berkata, "Oh," lalu memberi isyarat agar Yang Yao melanjutkan. Saudara Kun, mungkin kau tidak tahu, tetapi sesekali ada pasar yang diadakan di Luosheng. Pedagang dari seluruh prefektur Chishui datang ke sini. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukan barang-barang bagus. Oh, Xia Fukun benar-benar tergoda oleh kata-kata Yang Yao. Dia memiliki banyak uang, tetapi beberapa peralatan masih langka. Dengan adanya bak pada sistem pemurnian iblis, dia tidak khawatir gagal mengidentifikasi barang-barang berharga. Dia telah menemukan bahwa sistem penyewaan sistem pemurnian iblis seperti pasar barang bekas. Apapun yang bagus dan berharga dapat ditukar dengan poin pemurnian melalui sistem penyewaan. Pentingnya mengasah poin bagi Xia Fukun sudah jelas. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Oke, mata Yang Yao berbinar. Alasan utama mencari Xia Fukun adalah karena Xia Fukun cukup kuat. Sebagai pendekar dari alam pemberani, bahkan di kota Luo, dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, apalagi dibiarkan melakukan apapun yang dia inginkan. Alam elit berbeda. Di antara para praktisi bela diri, praktisi bela diri biasa memiliki status yang rendah, sementara praktisi bela diri elit dianggap sebagai pemula. Dengan Xia Fukun menemaninya, dia tidak perlu khawatir akan ditipu atau hal semacam itu. Namun, meskipun aku akan menemanimu, kita tidak bisa melanggar aturan kita. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi ke pasar bersamamu selama sehari, dan kamu hanya perlu memberiku 100 batu roh. Bagaimana? Bukankah itu tawaran yang bagus? Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, Yang Yao terkekeh.
Penawaran yang bagus. Benar-benar murah. Hati Yang Yao terasa hancur. Batu-batu spiritual yang dibawanya dari keluarganya mungkin akan berakhir di saku Xia Fukun. Namun ia tak bisa menahan diri. Ia benar-benar ingin mencoba peruntungannya di pasar. Tetapi pergi sendirian tidak aman. Dengan berat hati, ia menyelipkan 100 batu spiritual ke tangan Xia Fukun. Dan keduanya, setelah berganti mengenakan topi jerami dan pakaian, menuju ke pasar. Baru setelah tiba di pasar, Xia Fukun menyadari bahwa pasar itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Ini seperti Mall Taobao mini di bumi. Hanya saja ini toko fisik. Xia Fukun memperkirakan bahwa ia membutuhkan setidaknya 1 hari penuh untuk menjelajahi semua barang di sana. Saudara Kun, bagaimana menurutmu tentang ini? Harganya hanya 1 batu spiritual, dan konon memakainya bisa membuatmu merasa segar dan bahagia. Melihat apa yang dipegang Yang Yao, Xia Fukun mengerutkan kening. Sistem pemurnian iblis tidak memberikan pemberitahuan apapun. Buang saja. Barang-barang Northwest itu. Barang-barang dari wilayah barat laut. Apa artinya itu? Yang Yao sedikit bingung. Artinya sampah. Begitu Xia Fukun selesai berbicara, pemilik warung itu menjadi tidak senang. Barang siapa yang kau sebut sampah? Apa? Barangmu begitu bagus. Tunjukkan barangmu kalau kau berani. Kalau kau tak mampu membelinya, jangan bicara. Xia Fukun tersenyum mendengar kata-kata pemilik warung itu. Kau pikir kau siapa? Dengan temperamenku yang meledak-ledak, bagaimana mungkin aku bisa mentolerir ini? Dentang, dengan suara dentuman keras, 10.000 batu roh berjatuhan di depan pemilik kios. Pada saat yang sama, kekuatan alam pemberani terungkap. Ayo, berikan aku penampilan gila lainnya. Bab 50. Apakah dia orang normal? Pemilik kios, saudaraku, apakah kamu tidak mengerti prinsip bahwa kekayaan tidak boleh dipamerkan? Namun, meskipun demikian, pemilik kios itu masih merasa terintimidasi oleh sikap Xia Fukun yang kaya dan arogan. Terlebih lagi, setelah menyadari bahwa pihak lain adalah seorang seniman bela diri di alam keberanian, pemilik kios itu segera meninggalkan sikap menjilatnya sebelumnya dan mulai memujinya, sambil berkata, "Tuan muda, siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau memanggil seorang tuan muda?" Xia Fukun mengerutkan kening. Istilah tuan muda sepertinya merujuk pada profesi tertentu di bumi, kan? Kalau begitu, tuan muda, lumayanlah. Xia Fukun mengangguk. Yang Yao, yang berdiri di samping, sudah sedikit bingung. Jadi, jika tuan muda tidak mau mendengarnya, maka tuan muda boleh mendengarnya. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Aku tidak mengenalimu tadi, tuan muda. Aku tidak pernah menyangka kau berasal dari keluarga kaya dan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Aku benar-benar takjub. Pemilik kios itu adalah seorang kultivator sesat yang kekuatannya hampir tidak mencapai tingkat menengah dari level elit. Sejujurnya, kekuatannya memang tidak sebanding dengan Xia Fukun. Tidak apa-apa. Aku tidak akan merendahkan diri sampai seperti anjing. Xia Fukun melambaikan tangannya. Anjing. Pemilik kios itu terkejut. Ya. Mereka memandang rendah orang lain. Oke, pemilik kios itu menganggap kalimat ini cukup masuk akal. Apakah kalimat itu menggunakan paralelisme atau metafora? Ayo, kios ini cuma jual barang-barang dari Tiongkok Barat Laut. Mungkin nggak ada yang bagus. Ayo kita jalan lebih jauh ke dalam. Bukankah katanya barang-barang bagus ada di sana? Mendengar perkataan Xia Fukun, Yang Yao mengangguk. Tepat ketika keduanya hendak masuk ke dalam, pemilik warung itu kembali mencondongkan tubuh dengan seringai licik. Tuan muda, apakah Anda mungkin tertarik dengan perburuan harta karun? Berburu harta karun? Xia Fukun tercengang. Benarkah hal seperti itu ada? Kamu punya peta harta karun? Tidak, tidak. Pemilik kios itu tersenyum ketika melihat Xia Fukun tampak tertarik. Ia baru saja melihat Xia Fukun melemparkan batu spiritual ke seluruh tanah. Dan ia menduga Xia Fukun mungkin adalah anak manja dari suatu organisasi yang berpengaruh. Orang-orang seperti itu paling mudah ditipu. Bicaralah seperti manusia. Pemilik kios. Begini ceritanya. Saat aku melewati sebuah gua, aku menemukan ini di dalamnya. Khawatir Xia Fukun, si domba gemuk ini, akan lolos. Pemilik warung itu segera bertindak.
melihat sekeliling, lalu mengeluarkan sepotong besi yang patah dari sakunya. Apa ini? Xia Fukun mengambil lembaran besi dari pemilik kios, dan begitu dia melakukannya, dia mendengar suara sistem di benaknya. Ding ding, selamat, tuan rumah. Anda telah menemukan salah satu fragmen kunci relik suci. Anda dapat menukarkannya langsung dengan 500 poin pemurnian. Jika Anda mengumpulkan ke-6 fragmen tersebut, Anda dapat menukarkannya dengan 10.000 poin pemurnian. 10.000. Mata Xia Fukun berbinar, dan dia hampir berlutut. Dia hampir mati di mata air spiritual karena ular piton emas itu. Dan sebagai imbalannya, ular piton itu memberinya 100 poin pemurnian. Giok hitam leluhur Yang Yao, yang asal-usulnya tidak diketahui, hanya bernilai 1000 poin pemurnian. Sekarang, menemukan ke-6 fragmen kunci tersebut ternyata bisa ditukar dengan 10.000 poin pemurnian. Apa arti 10.000 poin pemurnian? 100 makhluk iblis tingkat 9. Xia Fukun merasa bahwa jika dia sampai pada titik itu, dia mungkin akan menjadi orang yang memegang kendali di seluruh benua 9 neter. Lagi pula, bahkan jika seseorang bertemu lawan di alam transformasi suci, maka 100 makhluk iblis tingkat 9. Apakah kau takut? Meskipun barang-barangnya bagus, Xia Fukun tidak bisa menunjukkan terlalu banyak minat. Kalau tidak, bagaimana jika pemilik kios menaikkan harga di tempat? Barang rongsokan macam apa ini? Apa kau mencoba menipuku? Saat Xia Fukun berbicara, dia melemparkan pecahan kunci relik suci ke tanah. Ah! Pemilik kios itu tercengang. Dia tidak menyangka Xia Fukun begitu tidak tahu apa-apa. Dia mengira bisa mendapatkan harga yang bagus dari Xia Fukun. Tidak, Tuan Muda. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi pecahan-pecahan ini adalah salah satu kunci untuk membuka situs suci. Setelah Anda menemukan semua pecahan yang tersisa, Anda dapat memasuki situs suci. Saat ini tidak ada pendekar bela diri di alam transformasi suci di benua 9 neter. Memasuki reruntuhan suci memberi Anda kesempatan untuk menjadi pendekar bela diri alam transformasi suci. Setelah mendengar ini, bukankah Anda merasa sedikit bersemangat? Bukankah Anda merasa sedikit gembira? Xia Fukun melirik pemilik kios itu. Kamu begitu bersemangat. Kenapa kamu tidak mencarinya sendiri? Jika pecahan kunci yang tersisa begitu mudah ditemukan, kenapa kamu tidak mencarinya sendiri? Apa kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Ini, pemilik kios itu membuka mulutnya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa orang lain itu benar sekali. Mengapa dia tidak mencarinya sendiri? Jika dia menemukannya, mungkin dia bahkan bisa menjadi ahli alam suci. Dengan pemikiran itu, dia membereskan lapaknya dan bersiap untuk mencari sisa-sisa barang yang tidak terpakai. Xia Fukun merasa pusing saat melihat ini. Tidak, bukankah ini seharusnya teknik negosiasi? Apa maksudmu dengan keluar dari cerita dan langsung mengikuti instruksiku untuk mencari fragmen-fragmen tersebut? Bagaimana caranya saya bisa menegosiasikan harga ini? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal itu, Xia Fukun meraih bahu pemilik kios. Pemilik kios, kamu mau pergi kemana? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Aku akan pergi mencari pecahan-pecahannya. Tuan Muda, apa yang Anda katakan tadi benar sekali. Aku sudah memikirkannya, dan itu memang masuk akal. Kenapa aku tidak mencarinya sendiri saja? Aku akan pergi sekarang. Dan jika aku menjadi pendekar alam suci di masa depan, aku akan kembali untuk berterima kasih padamu dengan sepatutnya. Xia Fukun, apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sana? Apa maksudmu? Pemilik kios itu terkejut, mengira Xia Fukun akan membunuhnya. Bahkan jika kesepakatan gagal, bukankah seharusnya tetap ada kesopanan? Tidak pantas menggunakan kekerasan dengan begitu mudah. Tadi kau berbicara begitu keras tentang alam suci dan relik suci. Perhatikan baik-baik bagaimana orang-orang di sekitarmu memandangmu. Xia Fukun membisikkan sesuatu ke telinga pemilik warung. Pemilik kios itu berhenti sejenak, melirik ke sekeliling. Dan benar saja, orang-orang di sekitarnya yang sebelumnya acuh tak acuh kini menatapnya dengan tatapan tidak senang. Kita tamat. Pemilik kios itu yakin bahwa ia mungkin akan mati secara tragis begitu melangkah keluar dari pasar. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Satu batu spiritual.
Jual pecahan ini padaku. Dan bahkan jika kau tidak dapat menemukan pecahan lain, aku akan menerimanya. Apa yang bisa kulakukan? Aku, Zhang San, hanya suka membantu orang lain. Xia Fukun sengaja berbicara dengan suara keras. Adapun siapa Zhang San, dia tidak tahu. Dia hanya ingat bahwa ketika memberikan contoh di bumi, orang-orang selalu suka menggunakan Zhang San dan Li Si. Petik 2. Pemilik kios itu memandang Xia Fukun dan tiba-tiba menyadari bahwa pria ini tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia mengatakan akan membeli pecahan miliknya sendiri untuk sebuah batu spiritual? Namun setelah melihat tatapan orang-orang di sekitarnya, pemilik kios itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. Uang itu penting, tetapi memiliki kehidupan untuk menghabiskannya jauh lebih penting. Memikirkan hal itu, pemilik kios tersenyum kecut dan menyelesaikan transaksi dengan Xia Fukun. Setelah mendapatkan pecahan itu, Xia Fukun merasa sangat gembira. Dia tidak peduli dengan tatapan jahat di sekitarnya. Dia hanya berharap orang-orang itu memiliki lebih banyak barang. Jika tidak, bagaimana jika dia memanggil binatang iblis tingkat 8 dan bahkan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali? Adapun pecahan kunci situs suci, Xia Fukun tidak berencana menukarkannya dengan poin pemurnian. Dia akan melihat apakah dia bisa menemukan semua pecahan terlebih dahulu, lalu membuka situs suci tersebut. Xia Fukun memperkirakan bahwa mengumpulkan semua harta karun di dalam situs suci seharusnya bernilai lebih dari 10.000 poin pemurnian, bukan? Sambil memikirkannya, Xia Fukun terkekeh. Yang Yao, yang berdiri di samping, benar-benar bingung. Mengapa tidak membeli harta karun yang bisa membawa kegembiraan dan ketenangan hanya dengan satu batu spiritual, alih-alih barang rongsokan yang terlihat begitu murahan itu? Dan mengapa dia begitu senang diperhatikan? Apakah Xia Fukun benar-benar orang normal?